ground clearance-nya yang memiliki paling tinggi di kelasnya, yaitu di angka 205 mm. Itu yang artinya lebih tinggi daripada Honda BR-V sekalipun. Kalau kita masuk pada bagian interior, mobil ini terlihat interiornya paling modern dan juga paling mewah di kelasnya. Mobil yang kami review kali ini adalah tipe tertinggi dari Xpander, yaitu Xpander Ultimate. Kemudian mengenai sejarah mobil ini diluncurkan pada tahun 2017 dengan basis mobil konsep, yaitu bernama XM Concept. Bukan rahasia lagi kalau suspensi mobil Xpander ini menjadi salah satu yang paling nyaman di kelas LMPV. Suspensi yang nyaman tersebut diimbangi dengan handling yang cukup baik. Cukup aneh karena handling yang baik biasanya tidak segaris lurus dengan kenyamanan, tapi di mobil ini tidak. Handlingnya tetap baik, tapi suspensinya juga tetap nyaman. LMPV paling nyaman dan memiliki desain paling modern di kelasnya, ya jelas Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2018. Mobil yang kami review kali ini adalah tipe tertinggi dari Xpander, yaitu Xpander Ultimate. Kemudian mengenai sejarah mobil ini diluncurkan pada tahun 2017 dengan basis mobil konsep, yaitu bernama XM Concept. Kemudian pada peluncurannya mobil ini menerima feedback yang sangat positif dari masyarakat. Terbukti pada peluncurannya mobil ini menerima pemesanan paling banyak hingga membludak pada tahun itu. Kemudian ciri khas XM Concept atau mobil konsep dari mobil ini adalah desainnya yang Mitsubishi menamai dengan Dynamic Shield. Dan yang pertama kali diaplikasikan adalah pada mobil ini, yaitu ada cirinya pada guratan pada bagian bumper depan yang meruncing atau mengerucut di bagian depan. Kemudian pada mobil ini sudah menggunakan teknologi LED pada lampunya, namun lampu utamanya berada di bagian bawah, bukan ini. Ini adalah hanya lampu kecil. Pada bagian depan mobil ini memiliki fog lamp di bagian bawah, bumpernya yang menambah kesan gagah dan juga ganteng. Nah, secara mesin mobil ini memiliki tenaga yang sama atau 11-12 dengan pesaingnya, yaitu Avanza dan Xenia, di angka 103 PS, dan torsinya sedikit lebih besar, yaitu di angka 141 Nm. Kemudian mobil ini berpenggerak depan dan bertransmisi matic 4 speed konvensional. Serta pada bagian samping mobil ini terlihat ada sedikit bumbu-bumbu SUV. Terlihat pada ground clearance-nya yang memiliki paling tinggi di kelasnya, yaitu di angka 205 mm. Itu yang artinya lebih tinggi daripada Honda BR-V sekalipun. Kemudian ada ciri khas di Xpander, yaitu guratan pada bagian tengah dan juga sampai ke belakang. Kemudian perpaduan desain tersebut dipadukan dengan velg yang sudah two-tone dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 205/55 R16. Pada bagian belakang, desain Dynamic Shield di mobil ini masih terasa, yaitu ada pada guratan bodinya yang ini sama seperti yang di depan. Kemudian di bagian atas ada yang menyerupai spoiler, tapi sebenarnya ini adalah panel bodi yang menyerupai spoiler. Ada turbo lamp yang menamainya. Kemudian di bagian bawah ada bumpernya yang ada mata kucingnya yang ini, dan juga ada diffuser yang berwarna silver yang menambah aksen sporty. Kemudian untuk yang tipe Ultimate atau yang tertinggi ada kamera mundurnya. Nah, bagaimana tentang kapasitas bagasinya? Secara kapasitas bagasi mobil ini cukup lega, bahkan menjadi salah satu yang paling lega di kelasnya. Dengan bangku ketiga yang didekatkan seperti ini, Anda masih bisa membawa dua koper medium di bagian belakang, serta jika masih merasa kurang, Anda bisa melipat bangku ketiga secara rata lantai sehingga mendapatkan bagasi yang sangat luas dan juga rata lantai. Kemudian di bagian bawah ada 3 kompartemen untuk menyimpan barang kecil bawaan Anda di bagian bawah. Kemudian di bagian kanan ada tempat untuk menyimpan dongkrak dan juga toolkit-toolkitnya jika dibutuhkan di tengah jalan. Nah, kalau kita masuk pada bagian interior, mobil ini terlihat
Interiornya paling modern dan juga paling mewah di kelasnya. Meski masih menggunakan panel-panel yang menggunakan plastik cukup keras, tapi masih wajar karena mobil ini adalah kelasnya LMPV. Meski memiliki panel yang sangat keras, tertolong dengan desainnya yang sangat mewah. Kemudian karena mobil ini sudah menggunakan kunci keyless seperti ini bentuk kuncinya. Nah, maka dari itu di sebelah kanan ada tombol start engine, dan juga untuk tipe yang teratas Ultimate pada mobil ini sudah menggunakan fitur Vehicle Stability Control pada bagian kanan. Kemudian sudah menggunakan kaca yang sudah dilipat secara otomatis. Nah, pada bagian instrumennya, mobil ini pada bagian tengah sudah memiliki MID yang full color pada bagian tengah yang sangat informatif. Kemudian untuk panel tengahnya ada 12 volt power outlet untuk mengecas gadget Anda, dan ada pengaturan AC yang lengkap dengan semburan ke arah manapun, bisa ke defogger depan, ke kaki, ke depan, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, pada bagian atas ada sun visor 2 buah, yang sebelah kiri ada kacanya, namun pada mobil yang kita review kali ini masih tertutup rapi dengan plastik. Nah, overall mobil ini memiliki interior yang sangat mewah. Untuk tipe teratas Ultimate memiliki interior yang bernuansa beige hingga ke bangkunya. Namun pada mobil yang kita review kali ini sudah dilapisi dengan kulit, karena yang biasanya untuk standar mobil ini yang menggunakan beige itu mudah kotor. Sedangkan kalau dilapis kulit seperti ini tidak mudah kotor dan juga menambah kesan mewah. Dan untuk pengaturan setir, mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt, dan yang paling asik yaitu teleskopik. Untuk yang teleskopik seperti ini adalah fitur yang cukup langka bahkan di kelas LMPV. Bahkan di kelas LMPV, mobil ini satu-satunya yang memiliki fitur teleskopik, membuat posisi mengemudi pada mobil ini sangat ergonomis. Kemudian di baris kedua, kalau kita masuk, mobil ini terkenal akan kelegaan ruangnya. Untuk legroomnya tersisa 2 jengkal dan headroomnya sangat luas sekali. Kemudian yang paling saya suka adalah di mobil ini sudah menggunakan atau memiliki armrest di bagian tengah. Ini gimana caranya? Oke. Nah, armrest ini sangat besar hingga dapat menyangga tangan dengan baik. Kemudian di bagian atas ada 1 bar AC double blower. Nah, untuk penumpang di belakang, kalau ada penumpang di belakang, Anda bisa memajukan kursinya sedikit saja untuk menambah kelegaan di bagian belakang. Di posisi paling maju sekalipun seperti ini masih terasa sangat nyaman karena masih ada space di bagian legroom. Mari kita belakang. Nah, untuk meraih ke bangku belakang, Anda mendapatkan fitur one touch tumble di bagian kursinya, sehingga memudahkan akses Anda menuju ke baris ketiga. Setelah bangku kedua dimajukan sedikit, maka menambah space di bagian row ketiga. Kemudian mobil ini memiliki head adjuster untuk bagian headrestnya, jadi kepala tersangga dengan baik. Kemudian di bagian kanan maupun kiri terdapat cup holder serta penyimpanan untuk handphone, jadi bisa menyimpan handphone di bagian kanan seperti ini. Dan untuk sebelah kanan ada 12 volt power outlet untuk mengecas gadget Anda. Ketika pertama kali menyetir mobil ini, hal pertama yang paling saya rasakan adalah suspensinya. Bukan rahasia lagi kalau suspensi mobil Xpander ini menjadi salah satu yang paling nyaman di kelas LMPV. Konon katanya nih, konstruksi suspensi belakang di mobil ini sama seperti halnya yang dipakai di Lancer Evolution 10. Suspensi yang nyaman tersebut diimbangi dengan handling yang cukup baik. Cukup aneh karena handling yang baik biasanya tidak segaris lurus dengan kenyamanan, tapi di mobil ini tidak. Handlingnya tetap baik, tapi suspensinya juga tetap nyaman. Secara konsumsi bahan bakar, kami tidak expect kalau mendapatkan angka yang cukup irit di mobil ini. Secara mobil ini kan tinggi dan paling tinggi di kelasnya bahkan. Kemudian bodi mobil ini yang cukup besar dibandingkan Honda Mobilio, ternyata 11-12 tentang kehematan bahan bakar dengan mobil ini. Secara angka, mobil ini mampu mencatatkan angka di 12-an hingga 13 km per liter
untuk rute dalam kota, dan untuk rute tolnya mampu di angka 19-an km per liter. Angka yang cukup impresif mengingat bodi mobil ini yang paling besar di kelasnya dan juga yang paling tinggi. Kemudian karena mobil ini mempunyai ground clearance yang cukup tinggi dan paling tinggi di kelasnya, bahkan di angka 205 mm, jadi membawa mobil ini tuh sangat safe, apalagi ketika berkendara di perkotaan yang seperti ini yang rawan akan banjir. Ground clearance yang cukup tinggi cukup menolong. Selanjutnya yang paling saya suka adalah posisi berkendaranya, karena mobil ini sudah menggunakan pengaturan tilt dan juga teleskopik. Itu sebuah hal yang langka di kelas mobil ini LMPV, bahkan mobil ini salah satunya atau satu-satunya yang mempunyai fitur tersebut. Dan fitur di mobil ini yang untuk tipe tertinggi yaitu Ultimate, pada mobil ini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control. Jadi fitur keamanan mobil ini cukup lengkap dan juga ada dua buah airbag di kanan maupun di kiri. Satu lagi hal yang bikin lupa kalau mobil ini masih di kelas LMPV adalah interiornya yang sangat mewah dan juga modern. Desainnya untuk interiornya, menurut saya interior mobil ini adalah yang paling mewah dan paling modern di kelasnya, setelahnya R3. Kesimpulan kami mengenai Xpander Ultimate tahun 2018 ini, ya, mobil ini sangat nyaman, cocok untuk Anda yang ingin membawa keluarga berlibur secara nyaman, dan karena mobil ini memiliki ground clearance yang paling tinggi di kelasnya, jadi aman untuk dibawa ke medan manapun. Kemudian karena mobil ini memiliki kilometer yang sangat rendah, yaitu di angka 8 ribuan saja per tahun. Mobil ini dijual di Juli Mobil dengan harga yang sangat menarik, yaitu di angka 200 jutaan saja dan bisa dengan DP minim. Yang pasti mobil ini bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, odometernya yang sesuai, dan yang pastinya masih bergaransi dari kami. Juli Mobil, tetap terpercaya.